Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu ekonomi zakat dan wakaf, Ustadz Saifuddin Zuhri MEI. Di sini saya Nur Musliha dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6C, insya Allah akan menjelaskan tentang wakaf, pengertian, dasar hukum wakaf, dan sejarah pensyariatan wakaf. Yang pertama, pengertian wakaf. Menurut mazhab Hanafi, pengertian wakaf mencakup kepada seseorang yang menahan suatu benda atau harta yang diketahui secara hukum untuk diwakafkan kepada pihak tertentu dalam rangka agar manfaatnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Menurut kedua sudut pandang mazhab Hanafi dan Syafi'i, dapat terlihat persamaan pengertian wakaf memiliki tujuan untuk pemilik harta dapat menyedekahkan manfaat dari sebagian hartanya untuk keperluan sosial, baik di masa ini maupun di masa depan. Untuk jenis wakaf ada 3, ada wakaf berdasarkan tujuan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan harta. Untuk jenis wakaf yang berdasarkan tujuan, ini ada 3. Yang pertama ada wakaf ahli. Wakaf ahli merujuk pada tujuan wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Wakaf ini bertujuan untuk dapat membantu anggota keluarga dalam urusan finansial maupun kesehatan. Jadi wakaf ahli ini hanya berlaku kepada anggota keluarga saja. Yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf khairi ini berbeda dengan wakaf ahli. Jika wakaf ahli untuk kepentingan keluarga, maka wakaf khairi untuk kepentingan umum. Jenis wakaf ini biasanya digunakan untuk memberikan manfaat atau kebaikan berupa pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang terakhir ada wakaf musyarak. Wakaf ini merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Bisa berupa dalam bentuk yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, serta pembebasan sumur pribadi dari keluarga wakif untuk digunakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, jenis wakaf berdasarkan harta. Kelompok pertama mengacu pada jenis harta yang tidak bergerak seperti bangunan. Yang kelompok kedua jenis harta bergerak selain uang yang manfaatnya bisa digunakan sehari-hari seperti alat perlengkapan usaha. Selanjutnya jenis wakaf berdasarkan waktu. Pertama ada wakaf mu'abbad. Jenis wakaf berdasarkan waktu ini mengacu pada pemberian harta wakaf yang diserahkan tanpa batas waktu tertentu untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penerima wakaf. Yang kedua ada wakaf muakkad yang merupakan pemberian wakaf dalam tenggang waktu tertentu, bisa berupa tanah atau uang yang perlu dimanfaatkan demi mendapatkan nilai tambah untuk kepentingan umum. Perlu diketahui syarat wakaf yang sah itu ada al-waqif, ada al-mauquf, ada al-mauquf alai, sigot, peruntukan wakaf, dan jangka waktu. Selanjutnya dasar hukum wakaf. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antaranya ayat-ayat tersebut antara lain ada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Menurut hadis diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Yang terakhir, sejarah pensyariatan wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada 2 pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Selain Umar, Rasulullah
juga mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf Syafiyah, Dalal, Barkoh, dan lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.